Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan dan pertolongan bagi kita dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nats bagi kita dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki Yesus, yang kepada kita diberi terang dan kekuatan yang melimpah-limpah oleh Tuhan sendiri. Saudara, terang dan kuasa yang dari Tuhan itu adalah harta kita, bagian kita, milik kita, sebagaimana tadi dinyatakan dalam nats kita pada ayat 6. Tetapi kita tidak boleh melupakan ada juga suatu kebenaran yang dijelaskan nats kita hari ini, nats kita tadi, yaitu apa yang dikatakan dalam ayat 7 bahwa harta itu, yaitu terang dan kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan itu kita punyai dalam bejana tanah liat. Artinya, terang dan kuasa Tuhan yang melimpah-limpah itu kita miliki di tengah-tengah keberadaan kita yang mempunyai keterbatasan ini. Istilah bejana tanah liat menerangkan tentang terdapatnya kerapuhan, tentang bisa pecah, bahkan bisa hancur, sehingga kita menyadari bahwa secara manusiawi kita sungguh mempunyai keterbatasan. Secara akali kita mempunyai keterbatasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesadaran akan adanya keterbatasan atau akan adanya kerapuhan dalam diri kita, kita akhirnya juga menyadari bahwa kita secara manusiawi bukan tidak mungkin akan menghadapi persoalan-persoalan atau kesukaran-kesukaran yang kita sendiri tidak bisa tangani atau tidak bisa kita atasi. Saudara-saudara, tetapi bukan maksudnya supaya kita menyerah, melainkan supaya kita berserah kepada Tuhan yang adalah sumber terang dan kekuatan yang melimpah-limpah bagi kita, yang pasti menolong kita untuk bisa tetap berdiri teguh dengan kekuatan yang melimpah-limpah yang dari Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita tadi menyebut bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa dari dalam kesusahan akan terbit pertolongan. Dari dalam kesukaran akan terbit kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan kita. Kita adalah bejana tanah yang terbatas, yang memiliki kerapuhan, bahkan bisa pecah dan hancur secara jasmani. Itu berarti bahwa kita bisa saja mengalami kebuntuan. Kita bisa saja mengalami kesukaran, kesulitan yang seolah tidak ada jalan keluar. Yang mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang bisa kita perbuat. Sudah habis akal. Kita bisa saja sampai pada keadaan sedemikian. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa habis akal itu bukan tidak mungkin, adalah sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan itu bukanlah sesuatu yang buruk, atau itu bukanlah suatu petaka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keseharian kita, apakah jalan keluar dari keadaan ketika kita sedang lapar? Secara akali, tentu jalan keluarnya adalah mengambil makanan dan memakannya. Jika kenyataannya kita tidak mempunyai makanan untuk bisa kita ambil dan bisa kita makan,
apakah jalan keluarnya? Secara akali, jalan keluarnya adalah meminta atau meminjam kepada orang lain. Jika kenyataannya tidak ada yang bisa dimintai, atau kenyataannya tidak ada orang yang kepadanya kita bisa meminjam makanan, apakah jalan keluarnya? Secara akali, jalan keluarnya tidak ada lagi. Saudara, demikian yang sering dihadapi oleh Rasul Paulus ketika dia berkata bahwa dia dan orang-orang yang bersama dengannya dalam giat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan memberitakan Injil. Mereka sering berada dalam kesulitan dan secara akali tidak ada jalan keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut. Tetapi Paulus percaya dalam keadaan seperti itulah kuasa Tuhan atau kekuatan yang dari Tuhan yang melimpah-limpah itu pasti dinyatakan oleh Tuhan sendiri kepadanya. Walaupun secara pribadi, secara akali dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus sungguh menyadari bahwa memang adalah benar bahwa terang Kristus ada dalam hatinya, bahwa pertolongan Tuhan pasti tersedia baginya. Tetapi dirinya sendiri adalah pribadi yang terbatas, memiliki kerapuhan, bahkan dapat dihempaskan oleh persoalan, oleh kesukaran, oleh orang lain secara jasmani. Kesadaran Rasul Paulus akan dirinya dan akan kuasa Tuhan dalam penyertaannya lah yang membuat Paulus dan orang-orang yang bersama dengan dia dapat menghadapi atau menyikapi dengan benar ketika dia harus menghadapi kesukaran yang seolah tidak ada jalan keluar, kesulitan yang seolah tidak ada solusinya. Dia dan orang-orang yang bersama dengannya dapat menghadapinya. Itu yang membuat Paulus dapat menyatakan bahwa sekalipun mereka ditindas, tetapi mereka tidak merasa terjepit. Sekalipun mereka habis akal, tetapi tidak putus asa. Sekalipun dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dan sekalipun dihempaskan, tidak binasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesusahan yang seolah tidak kunjung berlalu telah membuat banyak orang putus asa. Penderitaan yang seolah tidak kunjung berhenti telah membuat banyak orang kehilangan semangat. Pesimis karena mengetahui bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan ada yang sudah sampai tidak berharap apa-apa lagi. Tidak lagi punya pengharapan. Sudah menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi seorang percaya, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi secara akali kita, yang adalah keadaan yang mungkin bagi kita begitu buruk, tetapi sesungguhnya itu bukanlah keadaan yang terburuk, bukanlah keadaan yang buruk. Karena apa? Sekalipun kita sudah habis akal, tidak lagi bisa berbuat apa-apa secara akali, kita masih mempunyai Tuhan. Bukankah kita masih mempunyai Tuhan yang adalah terang dan yang pasti hadir di setiap kegelapan perjalanan hidup kita? Kita mempunyai Tuhan yang mempunyai jalan keluar sekalipun kita telah habis akal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah kesalahan besar banyak orang, banyak kita. Ketika kita begitu bersemangat manakala situasi sedang baik. Kita begitu bersemangat manakala situasi sedang mudah. Kita begitu bersemangat manakala situasi sedang senang. Tetapi kita kehilangan semangat ketika situasi sedang tidak baik, ketika sedang sulit, ketika sedang susah. Padahal sebenarnya jika ketika situasi baik, mudah, senang dan lancar dan sejenisnya yang sama dengan itu, ketika saat-saat seperti itu kita bersemangat, bukankah ketika situasi sedang tidak baik, sedang sulit, sedang susah, sedang mandek dan sejenisnya, bukankah pada saat seperti itulah seharusnya kita justru harus lebih semangat? Bukankah semangat jauh lebih diperlukan ketika situasi sedang sulit dibandingkan ketika situasi sedang mudah? Ketika situasi sedang sukar dibanding
ketika situasi sedang begitu berat menerpa kita. Bukankah pada saat seperti itu justru kita harus bersemangat lebih lagi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesusahan tidak selalu bisa kita hindari atau kita atasi berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan akali kita. Tetapi biarlah kita menjalaninya dengan semangat, bukan dengan keputusasaan. Karena dengan semangat kita akan bisa menanggung kesusahan kita. Saudara, Amsal 18 ayat 14, di sana dikatakan begitu jelas. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, ketika kita semangat, kita bisa menanggung penderitaan kita. Tetapi ketika patah semangat, kita tidak akan mengalami kepulihan, melainkan semakin merasakan betapa beratnya penderitaan itu. Itu artinya, dengan semangat kita kuat. Tetapi jika sudah patah semangat, kita tidak punya kekuatan lagi. Bagaimana kita memperoleh kekuatan kembali ketika kita telah terlanjur patah semangat? Dalam nats kita 2 Korintus 4 ayat 10 tadi dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan hebat yang dialami Tuhan Yesus, ketika secara akali kita melihat penderitaan yang dialaminya adalah sebuah kebuntuan yang tidak bisa dan tidak harus dia alami, harus dia jalani. Mengingat ini, membawa hal ini adalah penghiburan dan kekuatan bagi kita. Bahwa jika Tuhan kita sungguh telah menang dalam kesukaran yang hebat itu, tentulah kita anak-anaknya akan diberi kemenangan yang sama atas kesukaran-kesukaran sehebat apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ini yang harus selalu kita ingat, yang harus selalu kita pegang, yang Paulus katakan, yang harus selalu kita bawa dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita sudah kehabisan akal, tetaplah bersemangat. Walaupun kita sedang kesulitan dan kesusahan, tetaplah bersemangat. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sebab mereka yang bersemangat karena mengingat dia memiliki Tuhan akan mengalami tuntunan Tuhan dalam kebuntuannya. Akan mengalami kekuatan dari Tuhan dalam kelemahannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.